Kiai terkenal nikahi wanita Elsie, desa tersentak. Rahasia tak terungkap membuat semua orang terdiam. Siapa sangka, keputusan besar ini akan mengubah hidup banyak orang. Kiai Hadi, yang dikenal bijak dan terhormat, memutuskan untuk menikahi wanita dengan masa lalu kelam yang menghebohkan desa. Namun, saat rahasia besar tentang wanita itu terungkap, semuanya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak sampai akhir. Namun sebelum kita memulai kisahnya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada sahabat yang telah mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk berbagi pendapat sahabat tentang kisah ini. Untuk saling mengenal satu sama lain, sahabat bisa absen di kolom komentar. Dukungan sahabat adalah semangat kami untuk terus berbagi cerita yang menginspirasi. Yuk kita mulai. Di sebuah desa yang terletak di kaki pegunungan, angin sepau-sepau menyapa wajah setiap orang yang melewati jalanan sempit beraspal. Trenggalek, desa yang penuh dengan kedamaian, seakan tak pernah terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia luar. Setiap pagi, langitnya selalu terlihat cerah, dan malamnya dihiasi dengan gemerlap bintang yang memancarkan ketenangan. Desa ini hidup dalam irama kehidupan yang lambat, di mana suara gemericik air sungai dan lantunan doa dari masjid menjadi teman setia bagi setiap jiwa yang tinggal di sana. Di tengah kedamaian tersebut, ada satu sosok yang sangat dihormati oleh warga desa. Seorang ulama yang dikenal dengan nama Kiai Hadi. Wajahnya yang teduh selalu menyiratkan kebijaksanaan, matanya yang tajam tak pernah lepas dari kehidupan umat, dan tutur katanya selalu membawa ketenangan. Sejak muda, Kiai Hadi telah memutuskan untuk mengabdikan diri pada ilmu agama dan mengajar di pesantren yang terletak di pusat desa. Pesantren tersebut telah menjadi tempat belajar bagi banyak santri yang datang dari berbagai penjuru, mencari petunjuk dan ilmu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, Kiai Hadi bukan hanya seorang guru agama. Dia adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat Trenggalek. Segala keputusan penting di desa seakan melibatkan pendapatnya, dan setiap orang datang padanya dengan harapan mendapatkan solusi atas masalah mereka. Di mata banyak orang, Kiai Hadi adalah teladan. Kehidupannya yang sederhana, penuh dengan ketekunan dan keikhlasan, menjadikannya sosok yang sangat dihormati. Namun, seperti halnya alam yang tampak tenang di permukaan namun penuh dinamika di dalamnya, kehidupan Kiai Hadi pun tidak sesederhana yang terlihat. Di balik semua pujian yang mengelilinginya, terdapat sebuah keheningan dalam dirinya yang tak pernah terungkap, sebuah kesunyian yang ia pendam sendiri. Meskipun dihormati, ia sering merasa terisolasi, terperangkap dalam rutinitas dan tanggung jawab yang menuntutnya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan disinilah kisah ini bermula, dari sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Laila, seorang wanita muda yang datang dari dunia yang sangat jauh dari ajaran agama yang Kiai Hadi perjuangkan, memasuki desa Trenggalek dengan membawa beban yang tak terlihat. Dia bukanlah penduduk asli desa ini, bukan pula wanita yang lahir dan dibesarkan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Laila adalah seorang cewek Elsie, Lady Companion, yang bekerja di kota besar. Dunia yang dilakoninya selama ini jauh berbeda dengan kedamaian desa Trenggalek. Namun, perjalanannya yang panjang di dunia malam dan kesulitan yang menimpanya membuatnya memutuskan untuk kembali ke desa, mencari ketenangan dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Ketika Laila tiba di Trenggalek, dia merasa sangat asing. Kota yang dulu terasa seperti rumah baginya kini hanya meninggalkan kenangan buruk. Hatinya hampa dan matanya penuh dengan kegelisahan. Tetapi, tak ada tempat lain yang bisa dia tuju. Desa ini, yang begitu jauh dari dunia yang pernah dia kenal, seakan menjadi satu-satunya harapan bagi kehidupan baru yang ingin ia bangun. Namun, semua itu berubah seketika ketika takdir mempertemukannya dengan Kiai Hadi. Pertemuan mereka, yang pada awalnya tak lebih dari sekadar kebetulan, akan menyalakan sebuah api yang membawa mereka ke jalan yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, apakah kedamaian yang Laila cari di desa ini akan diterima oleh orang-orang di sekitarnya, atau justru menjadi benih masalah yang lebih besar lagi? Pagi itu, awan putih menggantung rendah di atas Trenggalek, memberi nuansa kesunyian yang hampir sakral. Udara yang sejuk mengalir perlahan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Kiai Hadi baru saja selesai memberikan pengajaran kepada para santri di pesantren. Suasana pesantren yang biasanya sibuk dengan aktivitas, kini terasa lebih tenang, seiring dengan keberangkatan beberapa santri yang pulang untuk liburan. Kiai Hadi berjalan menuju rumah seorang warga yang sedang sakit, mengikuti jalan setapak yang berkelok, melewati kebun buah dan sawah yang masih hijau. Pikirannya teralihkan oleh keheningan yang tiba-tiba menelusup ke dalam hatinya, perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah perjalanan, saat ia melewati sebuah belokan, pandangannya tertumbuk pada sosok seorang wanita muda yang duduk di bawah pohon besar. Rambutnya yang panjang terurai, sebagian tertiup angin. Pakaian yang dikenakannya tampak lusuh, dan wajahnya begitu murung, seolah dunia ini terlalu berat untuk ditanggung. Tidak ada yang lain di sekitarnya, hanya dia, terperangkap dalam kesendirian yang begitu dalam. Tanpa pikir panjang, Kiai Hadi mendekat, menyapa dengan suara lembut, "Assalamualaikum. Nah, apa yang membuatmu duduk di sini sendirian?" Laila terkejut, matanya yang kosong memandang Kiai Hadi dengan tatapan yang kosong pula. Begitu lama ia merasa terasing. Begitu banyak luka dalam hidupnya yang tak pernah bisa sembuh. Di kota besar, ia terbiasa menghadapi kesepian. Namun entah mengapa,
Tatapan Kiai Hadi yang penuh kehangatan seperti membuka celah dalam hatinya yang keras. "Waalaikumsalam," jawab Laila dengan suara pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Saya hanya sedang berpikir." Kiai Hadi duduk di sampingnya dengan sikap yang penuh perhatian. "Apa yang sedang kamu pikirkan? Bolehkah saya mendengarnya?" Laila terdiam sejenak. Ada keraguan dalam dirinya untuk menceritakan kisah hidupnya, apalagi kepada seorang ulama yang dihormati. Namun, ada sesuatu dalam diri Kiai Hadi yang membuatnya merasa aman. Seakan pria ini memahami lebih dari apa yang terlihat. Saya sudah terlalu lelah," ujar Laila akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. "Lelah menjalani hidup yang penuh dengan kebohongan. Saya mencoba mencari jalan keluar, tapi saya tidak tahu harus kemana." Kiai Hadi memandangnya dengan penuh empati, seolah bisa merasakan setiap rasa sakit yang terkubur di dalam hati Laila. "Kadang, hidup memang memberi kita ujian yang sulit, tapi jangan biarkan dirimu terjatuh lebih dalam. Ada tempat di sini, di desa ini, yang bisa memberimu ketenangan. Jika kamu ingin, aku bisa membantumu mencari jalan yang lebih baik." Laila menatap Kiai Hadi, bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Ia merasa seperti ada secercah cahaya yang mulai menyinari kegelapan yang menyelubungi hidupnya. Setelah beberapa saat terdiam, ia mengangguk perlahan. "Aku tidak tahu harus bagaimana," jawabnya dengan suara yang lebih tegas. "Tapi mungkin tempat ini bisa memberi saya sedikit harapan." Kiai Hadi tersenyum, namun senyuman itu penuh makna. "Jangan khawatir, tidak ada yang terlambat untuk memulai lagi. Datanglah ke pesantren, aku akan memastikan kamu mendapat perlindungan dan bimbingan yang kamu butuhkan." Laila merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru yang akan mengubah hidupnya. Tanpa banyak berpikir, ia menerima tawaran Kiai Hadi, dan bersamanya ia berjalan menuju pesantren yang terletak di pusat desa. Langkah mereka menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang, dengan suara gemericik air sungai yang mengalir di dekatnya. Kembalinya Laila ke desa itu, bersama Kiai Hadi, tidaklah tanpa kontroversi. Kehadirannya di tengah-tengah warga desa yang konservatif, mulai memunculkan bisik-bisik di kalangan mereka. Siapa sebenarnya wanita itu? Bagaimana bisa Kiai Hadi membawa seorang wanita muda yang berasal dari dunia malam itu ke pesantren? Begitu banyak pertanyaan yang muncul, dan hampir setiap sudut desa dipenuhi dengan desas-desus yang semakin berkembang. Sebagian warga mulai meragukan keputusannya, mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan hati Kiai Hadi. Mungkin ada hubungan lain di antara mereka, bisik seorang ibu kepada tetangganya di depan warung kopi. Laila yang selama ini hidup dalam kesepian, kini kembali dihadapkan pada penilaian dan stigma dari orang-orang yang tidak tahu kisah hidupnya. Namun, Kiai Hadi tidak tergoyahkan. Di matanya, Laila adalah seorang wanita yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya dari segi materi, tetapi juga spiritual. Di pesantren, ia mulai membantu Laila untuk menata hidupnya, memberikan bimbingan agama dan moral, serta menunjukkan padanya bahwa ada kehidupan yang lebih baik jika ia mau berjuang. Namun, tidak semua warga melihatnya seperti itu. Sebagian besar menganggapnya sebagai sebuah skandal. Gosip mulai berkembang seperti api yang tak terkendali, menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan keraguan dan kecurigaan. Laila, yang semula merasa diterima, kini mulai merasakan beban sosial yang sangat berat. Setiap kali ia keluar untuk berbelanja atau berinteraksi dengan warga, tatapan-tatapan tajam dan bisikan-bisikan tak menyenangkan selalu mengikutinya. Di tengah semua itu, Laila merasa semakin terasing. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar yang harus ia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Hari-hari pertama di pesantren menjadi tantangan berat bagi Laila. Meskipun Kiai Hadi telah memberinya tempat perlindungan dan bimbingan, ia masih merasa asing dengan kehidupan di desa yang sangat berbeda dari dunia yang pernah ia kenal. Pesantren yang tenang, dengan dinding-dinding putih yang selalu dipenuhi dengan doa dan harapan, menjadi tempat di mana Laila harus menghadapi dirinya sendiri. Di kota besar, ia terbiasa dengan keramaian, hiburan malam, dan kebebasan yang tak terikat. Di sini, semuanya terasa lambat, teratur, dan penuh aturan. Namun, justru dalam kesunyian itu, Laila mulai merenung. Ia merenungkan pilihan-pilihan yang telah membawanya ke titik ini, dan berusaha menyelami setiap kesalahan yang pernah ia buat. Waktu-waktu di pesantren menjadi ruang bagi dirinya untuk menenangkan pikiran yang kacau. Setiap kali ia merasa terpuruk, ia mendekati Kiai Hadi, yang dengan sabar mendengarkan dan memberinya nasihat. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Laila, tetapi kita bisa memulai langkah pertama menuju kebaikan. Hari ini," kata Kiai Hadi suatu malam, setelah Laila mengungkapkan kegelisahannya. Pada awalnya, Laila merasa dirinya terlalu jauh jatuh untuk bisa bangkit. Ia seringkali terjaga di malam hari, memikirkan masa lalunya yang penuh luka. Namun, ada sebuah kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun itu terasa sangat kecil dan rapuh. Dalam diamnya, Laila mulai mengikuti pengajian yang diadakan di pesantren, mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami ajaran-ajaran yang selama ini hanya terdengar samar baginya. Lambat laun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia belajar untuk menerima dirinya sendiri, menerima masa lalu yang kelam,
dan memahami bahwa itu tidak menentukan siapa dirinya sekarang. Setiap hari, ia belajar untuk lebih menghargai dirinya dan orang lain. Ia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan oleh pesantren, membantu membersihkan lingkungan sekitar, mengajar anak-anak kecil membaca doa, dan berinteraksi dengan ibu-ibu desa yang datang ke pesantren untuk berdiskusi tentang kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih tenang, bayang-bayang masyarakat yang skeptis terhadapnya tetap menghantui. Tak jarang, ketika ia berjalan di pasar atau bertemu dengan warga desa, tatapan mereka masih penuh dengan penilaian. Laila merasa mereka melihat dirinya bukan sebagai seorang wanita yang sedang berusaha untuk berubah, melainkan sebagai simbol dari sebuah aib. Namun, Laila tahu, inilah ujian terbesar dalam hidupnya, untuk tetap tegar meski dunia sekelilingnya menghakimi. Kiai Hadi, meskipun tidak mengungkapkan perasaan pribadinya, selalu memberikan dukungan penuh. Ia tahu, meskipun banyak yang meragukan keputusan untuk menolong Laila, kebaikan yang ia tanamkan akan tumbuh pada waktunya. Ia melihat potensi dalam diri Laila yang belum sepenuhnya disadari oleh wanita itu sendiri. Dengan setiap langkahnya yang penuh keraguan, Laila mulai membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Meskipun itu adalah jalan yang penuh tantangan, Kiai Hadi memutuskan untuk memperkenalkan Laila kepada lebih banyak orang, agar warga desa bisa melihat perubahan dalam dirinya. Pada awalnya, reaksi warga masih terbagi. Beberapa ibu-ibu desa yang sebelumnya sangat kritis terhadap Laila mulai melihat perubahan itu, meskipun mereka tetap ragu. Ada yang menganggap bahwa perubahan Laila hanyalah sebuah pencitraan, sementara yang lain mulai merasakan kebaikan dan ketulusan dalam niatnya. Salah satu momen yang paling membekas bagi Laila adalah ketika seorang wanita tua datang ke pesantren untuk meminta bantuan. Wanita itu, yang selama ini dikenal sangat skeptis terhadap Laila, datang dengan mata berkaca-kaca. "Nak Laila," katanya, "aku tidak pernah percaya bahwa kamu bisa berubah. Tapi hari ini, aku melihat ketulusan dalam dirimu. Mungkin selama ini aku salah menilai." Kata-kata itu membuat Laila terdiam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sedikit kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, langkah kecil ini adalah kemenangan yang berarti. Perlahan, dia mulai menerima bahwa penerimaan dari orang lain bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa menghargai proses perubahan dalam dirinya sendiri. Malam-malam di pesantren kini tidak lagi terasa begitu sunyi dan berat. Laila mulai menemukan kedamaian dalam doa dan pengajaran Kiai Hadi. Ia mulai merasa bahwa pesantren adalah tempat di mana ia bisa meraih harapan baru, tempat di mana ia bisa memulai hidup yang lebih baik dengan meninggalkan semua bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Namun, meskipun Laila mulai merasa ada perubahan dalam dirinya, rintangan yang lebih besar masih menanti. Gosip dan kecaman dari warga desa belum berhenti. Tekanan semakin kuat, seiring dengan desas-desus yang mulai menyebar tentang hubungan Kiai Hadi dan Laila. Warga desa mulai berbicara lebih keras, dan Laila tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kenyataan yang lebih sulit semakin dekat. Saat itulah, Kiai Hadi membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Suatu sore yang tenang, saat matahari mulai merunduk di balik bukit, Kiai Hadi duduk di ruang tamu pesantren, menatap lembut langit yang mulai memerah. Ada ketegangan di wajahnya yang biasanya penuh ketenangan. Dalam beberapa minggu terakhir, ia merasakan beratnya beban yang mengalir dalam setiap langkahnya. Desa ini, meskipun penuh dengan kasih sayang, juga penuh dengan penilaian yang tak selalu adil. Tekanan dari masyarakat semakin kuat, dan Kiai Hadi tahu bahwa langkah yang akan diambilnya selanjutnya akan menciptakan gelombang yang jauh lebih besar. Laila, yang saat itu baru saja selesai mengajar anak-anak mengaji, datang menghampiri Kiai Hadi. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya yang tajam menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia duduk di sebelah Kiai Hadi dengan sikap yang tenang, seolah merasakan perubahan yang mulai melanda desa ini. "Kiai," kata Laila pelan, "aku tahu banyak yang menggunjingkan kita di luar sana. Aku merasa semakin terasing. Aku tidak ingin menjadi beban bagi pesantren ini, atau bagi dirimu. Mungkin lebih baik aku pergi dan mencari jalan lain." Kiai Hadi menoleh kepadanya, matanya memancarkan kasih sayang yang begitu dalam. "Laila," jawabnya lembut, "kadang-kadang, hidup memang tidak mudah. Orang-orang akan selalu memiliki pendapat mereka sendiri. Tapi kita tidak bisa hidup berdasarkan penilaian orang lain. Ingatlah, ini bukan hanya tentang kamu dan aku. Ini tentang perubahan yang lebih besar. Jika kamu pergi, itu berarti kita menyerah. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita." Laila terdiam. Kata-kata Kiai Hadi menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Selama ini, ia selalu berusaha untuk melarikan diri dari masalahnya. Tapi Kiai Hadi mengajarkannya bahwa perubahan sejati hanya bisa dicapai jika seseorang berani menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Hari itu, Kiai Hadi membuat keputusan yang berani. Dia memutuskan untuk menikahi Laila, meskipun itu akan menimbulkan kontroversi besar di desa yang begitu konservatif. Pernikahan ini bukan hanya sebuah keputusan pribadi, tetapi juga sebuah pernyataan tegas bahwa cinta, kejujuran, dan pengampunan bisa mengatasi segala rintangan. Ia menyadari bahwa meskipun banyak yang tidak akan mengerti atau menerima, ia tidak bisa membiarkan masyarakat mengendalikan jalan hidupnya atau Laila. Kiai Hadi mengumpulkan beberapa tokoh penting di desa, termasuk kepala desa dan para tetua, untuk menyampaikan niatnya. Suasana di ruang pertemuan itu terasa berat, penuh ketegangan. Ketika Kiai Hadi menyampaikan bahwa ia berencana menikahi Laila,
ruangan itu langsung hening, sebelum akhirnya pecah dengan perdebatan yang sengit. "Kiai, apakah Anda tahu siapa dia?" tanya seorang tetua dengan suara keras. "Dia berasal dari dunia yang sangat berbeda dari kita. Apa yang akan orang katakan tentang ini? Bagaimana Anda bisa membawa perempuan seperti itu ke dalam keluarga kita?" Kiai Hadi mengangguk dengan tenang, matanya tetap teguh. "Saya tahu siapa dia, dan saya tahu siapa saya. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, dan kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya berdasarkan masa lalu mereka. Laila adalah wanita yang berusaha untuk berubah. Ia pantas mendapatkan kesempatan kedua." Para tetua desa tetap terdiam, namun tidak bisa menyembunyikan kecanggungan yang terbangun di antara mereka. Beberapa di antara mereka mencoba untuk menentang, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan bingung. Namun, meskipun suara penolakan itu kuat, Kiai Hadi tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun itu akan menguji kesabaran dan keyakinannya terhadap kebenaran yang ia percayai. Pernikahan mereka menjadi sorotan besar di desa. Berita itu segera menyebar ke setiap sudut desa, dan warga mulai membicarakannya dengan cara yang berbeda. Ada yang mendukung keputusan Kiai Hadi, melihatnya sebagai langkah berani yang menunjukkan bahwa perubahan dan pengampunan adalah bagian dari ajaran agama. Namun, ada pula yang mengecam, menilai bahwa Kiai Hadi telah melanggar norma-norma yang selama ini mereka pegang. Laila merasakan tekanan itu semakin kuat. Setiap kali ia melangkah keluar dari pesantren, ia bisa merasakan tatapan mata yang penuh dengan penilaian dan kebencian. Orang-orang berbicara di belakangnya, menganggapnya sebagai perempuan yang tidak layak mendapatkan kehormatan seorang ulama. Namun, kali ini, Laila tidak merasa takut. Dalam dirinya tumbuh sebuah kekuatan baru, yang mengingatkannya akan kata-kata Kiai Hadi. "Jangan takut, berani untuk menjalani hidup yang benar." Hari pernikahan mereka akhirnya tiba, dan desa itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak biasa. Meskipun ada banyak keraguan di hati sebagian warga, mereka datang untuk melihat apa yang akan terjadi. Pernikahan itu berlangsung dengan sederhana namun hikmat di pesantren, dengan doa-doa yang mengalir dari hati yang penuh harapan. Kiai Hadi dan Laila, meskipun dikelilingi oleh kontroversi dan desas-desus, merasa bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian di tengah kebisingan dunia. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, sebuah kejadian yang mengejutkan mengubah segalanya. Pada suatu malam yang tenang, ketika Kiai Hadi sedang mengisi kajian di masjid, seorang lelaki tua datang dengan membawa kabar yang menggemparkan. "Kiai Hadi," kata lelaki itu dengan suara gemetar, "mungkin Kiai tidak tahu, tetapi Laila adalah anak dari keluarga Kiai Hasan dari desa tetangga. Ia hilang sejak kecil, dan keluarga besarnya sudah mencarinya kemana-mana. Kami telah lama merindukannya." Kiai Hadi terkejut. Ia menatap Laila, yang terlihat terdiam, seolah-olah segala sesuatunya tiba-tiba menjadi jelas. Ternyata, Laila bukanlah seorang wanita yang terbuang. Ia adalah bagian dari keluarga yang telah lama hilang, keluarga yang terhormat dan dihormati di desa tersebut. Kabar ini segera menyebar, dan reaksi warga desa pun berubah drastis. Mereka yang sebelumnya mengkritik dan merendahkan Laila, kini merasa terkejut dan malu. Keluarga Laila yang sebelumnya menentang pernikahan mereka kini datang dengan tangan terbuka, menyambutnya kembali. Desas-desus yang beredar kini berubah menjadi cerita penuh keharuan. Desa yang semula riuh dengan bisik-bisik, kini mulai meresapi makna perubahan. Mereka yang dulu memandang rendah, mulai merasa malu dan mengakui bahwa mereka telah salah menilai. Laila, yang dulunya dianggap sebagai aib, kini dihormati sebagai anak yang kembali ke pelukan keluarga yang penuh kasih. Perlahan-lahan, penerimaan datang. Laila, dengan segala upayanya untuk berubah, mulai diterima oleh warga desa dengan hangat. Ia aktif dalam kegiatan sosial, membantu merawat anak-anak yatim piatu, dan mengadakan pengajian kecil di rumahnya. Kehidupannya yang baru penuh dengan semangat, dan ia merasa diberkati atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Masyarakat mulai melihatnya bukan sebagai masa lalu yang kelam, tetapi sebagai seseorang yang berjuang untuk menjadi lebih baik. Kiai Hadi, yang selama ini menjadi pendukung setia, merasa bangga dengan perubahan yang terjadi. Bersama Laila, ia melanjutkan misinya untuk membimbing umat di desa, mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, pengampunan, dan kesabaran. Mereka bekerja bersama untuk membangun desa yang lebih baik, memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial. Kehidupan Kiai Hadi dan Laila kini penuh dengan kedamaian. Mereka hidup harmonis, dikelilingi oleh masyarakat yang mulai menerima mereka dengan tulus. Di antara kebisuan malam, suara doa dan senyum kebahagiaan mereka menggema. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta, kejujuran, dan pengampunan dapat mengatasi segala rintangan. Tidak ada yang sempurna, dan masa lalu tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah kesempatan kedua, dan dunia bisa berubah.